masih pengalokasian FOH ke produk yang paling bagus. Layarnya muncul nggak? Presentasinya muncul nggak? Muncul. Ya. Muncul. Ya. Ini masih dianggap pengalokasian FOH ke produk yang paling bagus ya sampai saat ini. Belum ada pemikiran lagi selain ABC. Makanya nanti kalau Anda belajar akuntansi manajemen lanjut ya D4 ataupun di luar, ABC ini menjadi roh bagi setiap perhitungan biaya gitu ya. Jadi ABC ini menjadi roh ya. ABC ini ditemukan oleh seorang sangat tertarik dengan akuntansi gitu ya. Namanya Kaplan. Nah, Kaplan itu jadi gini, dia tuh mengamati terus. Ini kok costingnya kok salah ya? Bukan salah sih. Artinya pembebanan FOH ke produknya kok gini aja gitu loh. Kan kemarin kita sudah mengenal bahwa hanya membebankan FOH ke produk hanya pakai direct labor hours. Nah, dia tuh nggak puas gitu loh melihat itu gitu. Terus karena dia orang teknik, tahu seluk beluk proses produksi dibandingkan orang akuntansi yang bisa nyayang hitung, ya. Kemudian dia muncullah ide ini, activity based costing. Jadi nanti FOH itu dibebankan ke produk tidak hanya berdasarkan satu cost driver saja, ya. Ada 2, ada 3, ada 4, semakin banyak semakin bagus. Tapi, nah ada tapinya nih, kalau semakin banyak juga semakin butuh biaya yang semakin besar, ya. Jadi kalau nanti Anda belajar akuntansi manajemen, semua chapter mengenai job order lah, proses costing lah, joint cost lah, apalah, itu pasti dasar ruhnya adalah ABC, activity based costing, ya. Ini sampai sekarang masih dianggap sebagai pembebanan FOH ke produk yang paling bagus, ya. Tidak ada yang paling benar, paling bagus, paling mendekati, nah, gitu ya. Nah, bukan berarti kemarin departementalisasi nggak ada gunanya, ada. Nanti ABC ini tidak semua perusahaan bisa menerapkan ABC, ya. Tidak semua perusahaan bisa menerapkan ABC. Perusahaan-perusahaan tertentu saja, ya. Biasanya perusahaan yang sudah settle, sudah mapan, sudah besar. Nah, dia ingin mengetahui bagaimana pembiayaan produk saya itu sudah betul atau belum, ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ABC, activity based costing, pembebanan cost dari suatu produk didasarkan pada aktivitasnya. Nanti kita akan ketemu beberapa cost driver, ya. Memang di sini dalam menentukan cost driver, activity dan resource-nya memang butuh pengamatan, ya. Butuh pengamatan. Kita harus datang ke pabriknya langsung. Kita harus mengamati perusahaan langsung. Jadi kita tahu aktivitasnya apa. Perusahaan itu aktivitasnya apa saja, ya, gitu. Ya. Jadi untuk nanti untuk menentukan cost drivernya apa saja itu sangat susah, ya, sangat susah. Kita belajar di akuntansi biaya ini, di cost accounting ini, hanya nanti menghitung saja. Cost drivernya sudah ditemukan, resource drivernya sudah ditemukan, activity drivernya juga sudah ditemukan. Kita hanya menghitung saja, ya. Kita hanya menghitung. Itu mudah, ya. Itu mudah. Tapi nanti saya jelaskan prosesnya. Sampai ketemu ini, sampai ketemu ini, sampai ketemu ini, gimana caranya. Ya, ya. Nah, kita mulai activity based costing atau ABC, ya.
EBC adalah sistem biaya di mana terdapat biaya FOH yang dialokasikan berdasarkan aktivitas. Nah, hanya biaya FOH-nya saja. DM dan DL tidak. Ya, DM dan DL tidak. Ya. Kalau kemarin ketika kita belajar job order, proses costing, joint cost, drivernya hanya satu, pemicu biayanya satu, aktivitasnya dianggap hanya satu. Sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak. Sekarang aktivitasnya dianggap lebih dari satu atau dua. Ya. Nah, untuk mempelajari EBC ini Anda harus paham ini dulu, tingkat biaya dan driver. Nah, sekarang kita bahas dulu driver. Driver adalah pemicu biaya, drivers, pemicu biaya, ya, pemicu biaya. Nah, kita lihat. Driver adalah dasar untuk mengalokasikan biaya overhead. Ya. Driver adalah biaya untuk mengalokasikan biaya overhead. Dia adalah pemicu biayanya. Ya, pemicu biayanya. Pemicu biayanya, ya. Nah, ini yang baru, ada resource driver. Dasar untuk mengalokasikan biaya suatu sumber daya kepada aktivitas-aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Jadi nanti gini, ya. Biasanya FOH itu jadi satu, cuma FOH, gitu ya, cuma FOH. Nah, ini enggak, karena dia didasarkan pada aktivitas, maka ada FOH untuk batch, FOH untuk produk, FOH untuk unit, FOH untuk produksi. Nah, jadi karena ada 4, makanya drivernya juga ada 4, ya. Nah, gitu. Susah dibayangkan, ya. Nanti akan ada contohnya, tenang aja, ya. Kemudian yang ketiga adalah activity driver. Dasar untuk mengalokasikan biaya suatu aktivitas kepada produk-produk, customer, atau objek biaya lainnya. Nah, biasanya sih resource driver dalam bentuk satuan mata uang. Ya, satuan mata uang. Sedangkan ini bisa dalam bentuk jam. Ya, bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk setup mesin. Nah, gitu ya. Jadi Anda nanti ketika belajar EBC harus bisa menentukan drivernya apa, resource drivernya berapa, activity drivernya berapa. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada gambarnya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ini. Kita ambil contoh, kita nanti akan temukan, oh ini drivernya ini. Resource drivernya berapa? Activity drivernya apa? Ya. Tuh. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang ke tingkat biaya, ya, tingkat biaya. Karena lebih dari satu, maka di sini kita lihat tingkat biayanya. Jadi biaya-biaya itu bisa dipisahkan berdasarkan, nah, yang pertama adalah biaya level unit. Nah, ya, biaya level unit. Biaya level unit, ya. Gitu. Yang kedua adalah level batch. Level batch itu level paket, satu paket, ya. Kemudian level produk. Kemudian level pabrik. Nah, ini ingat ya, besar kecilnya bagian ini tidak menggambarkan besar kecilnya cost. Ini hanya contoh bahwa ada 4 tingkatan biaya. Tingkat biaya unit,
tingkat biaya batch, tingkat biaya produk, dan tingkat biaya pabrik. Nah, kalau dulu kita belajar FOA, semuanya masuk ke satu, tidak ada level-level seperti ini. Ya, tidak ada tingkat biaya seperti ini. Nah, contohnya nih Anda kan mahasiswa D3 pajak tahun akademik 2019-2020 gitu ya. Kalau kita lihat level unitnya gimana? Kita akan lihat biaya yang dibutuhkan orang per orang. Nah, gitu ya. Setiap orang beda. Nah, ini biasanya yang paling sulit ditemukan. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kalau kita nggak bisa menemukan level unit, gak apa-apa. Tidak harus dipaksakan, harus ada empat-empatnya. Ya, kalau kita susah, karena apa? Kita sih bisa menemukan level unit, tapi cost-nya akan besar. Nanti cost benefit-nya tidak dapat. Ya, gitu. Karena kita harus melihat kebutuhan masing-masing Anda tuh butuhnya apa. Dan otomatis tiap mahasiswa akan beda-beda. Ya. Yang kedua, level batch atau satu paket tuh. Satu paket. Misalnya kalau Anda itu satu kurikulum. Nah, Anda misalnya pakai kurikulum 2018. Semua angkatan yang pakai kurikulum 2018 dianggap satu batch. Ya, satu batch. Kurikulum D3 pajak tahun 2018 itu akan dipakai 2018, 2019 dan misalnya nih angkatan 2020. Makanya akan dibagi 3 cost-nya. Nah, gitu ya. Level produk ya. Level produk itu contohnya apa? Penjadwalan. Nah, ya, penjadwalan D3 pajak semester 4 tahun akademik 2019-2018 karena itu hanya berlaku untuk Anda. Tidak akan berlaku untuk nanti tingkat 2 yang nanti, tingkat 4 semester 4 yang nanti. Ya, itu disebut level produk. Nah, kalau kemudian biaya level pabrik adalah semua biaya yang tidak masuk unit, tidak masuk batch, tidak masuk produk di PKN stand. Jadi ini biaya seluruh mahasiswa, tidak memandang spesialisasi. Ya. Jadi nanti di EBC ini dibagi-bagi biayanya, levelnya apa. Gitu ya. Otomatis karena levelnya beda, cost drivernya juga berbeda-beda antara level unit, level batch, level produk, dan level pabrik. Nah, gitu ya. Biasanya sih unit paling susah ditemukan, ya, karena paling unik dia, unik, ya, unik. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Nah, gini loh. Ya, boleh. Kalau kita misalnya nih pabrik akan memproduksi kain. Motifnya bunga-bunga. Nah, bunga-bunga. Otomatis kalau level unit susah ditentukan, ya, level unit susah ditentukan. Nah, level batch itu paling gampang karena apa? Kita bisa setting biaya untuk men-setting supaya jadi bunga-bunga
itu biayanya kita masukkan level batch. Karena mesinnya harus disetting supaya dia menghasilkan motif bunga-bunga. Nah, gitu ya. Kemudian level produk nanti benangnya harus didesain sedemikian rupa supaya dia warnanya biru, dia warnanya merah, dia warnanya kuning. Nah, itu level produk. Ya, level produk. Kalau level pabrik itu lebih besar lagi. Maksudnya bukan biayanya ya, jangkauannya. Ya, semua biaya-biaya yang dia keluarkan yang tidak termasuk level batch dan level produk, dia masuk ke pabrik. Nah, gitu loh. Ya. Jadi ini contohnya adalah untuk memproduksi dia masuk level pabrik. Nah, gitu ya. Tadi level base untuk membuat desain bunga-bunga. Mesinnya harus disetting seperti ini. Ya, gitu ya. Mesinnya harus disetting. Ini modelnya gini. Nah, itu level base karena semua produk yang motifnya bunga-bunga itu masuk cost dari level base. Level produk warnanya beda-beda, gitu kan? Harus desain dulu. Benangnya ini keluarnya jangan merah dong, biru gitu. Warnanya kuning dong gitu. Nah, itu level produk. Nah, biaya untuk memproduksi kain itu masuk level pabrik. Nah, gitu ya. Oke. Ya, itu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, gitu ya. Jadi mungkin sampai sini belum ada gambaran. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Nah, gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini. Ini ada suatu pabrik yang memproduksi dua jenis barang, ya. Yang pertama produk biasa, yang kedua produk spesial. Gitu ya. Produk biasa diproduksi 98.000, produk spesial hanya 200 karena dia spesial. Ya, oke. Ya, jumlah unit diproduksi produk biasa 98.000, produk spesial 200.000. Kita lihat nih, DM per unit, direct material per unit. Produk biasa hanya butuh DM $10, sedangkan produk spesial karena spesial dia bahannya beda, butuh $150. Nah, ya. Jadi bahannya sudah beda. Nah, kita totalkan ya. Berarti DM-nya totalnya adalah 98.000 dikalikan 10, 2.000 dikalikan 150. 980.000, 30.000. Kita totalkan 1 juta 10.000. Ya. Sekarang DL. Tarif per jamnya adalah $10. Produk biasa hanya butuh pengerjaan 1 jam tenaga kerja langsung, sedangkan produk spesial butuh 10 jam tenaga kerja langsung. Ya. Jadi kalau total jamnya berarti 98.000 dikalikan 1 dan 200 dikalikan 10. 98.000 ditambah 2.000, 100.000 jam tenaga kerja. Ya, total cost-nya tinggal kalikan dengan upah per unit, per jam. Ya, tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Bentar ya. Ya. Nah, karena ini FBC, kita jangan terpengaruh oleh DM dan DL. Kita hanya akan mengalokasikan FOH ke produk. Kenapa? Karena DM dan DL merupakan direct cost. Ini sudah tidak bisa ke sini, ya. Bahan produk biasa nggak bisa ke spesial, demikian juga produk spesial nggak bisa ke biasa. Ini sudah di lock, sudah direct costing, ya. FBC adalah pengalokasian FOH. Nah, ya, FOH ternyata ada 3 departemen produksi 1.400.000, rekayasa 900, dan umum 700. Jadi totalnya ada 3 juta. Nah, jumlah 3 juta ini akan kita alokasikan berapa ke produk biasa, berapa ke produk spesial. Dengan satu cost driver atau metode tradisional dan menggunakan FBC. Ingat ya, tidak ada penghematan di sini. Ingat, tidak ada penghematan di sini. Ya, kalau nanti ada pertanyaan apakah FBC bisa menghemat cost dari produk, tidak. Cuma saja alokasinya menjadi lebih baik. Nah, oke. Ya. Kalau kita hanya menggunakan satu cost driver, yaitu direct labor hours, makanya 3 juta ini hanya dibagi 100.000. Ya. Nah, sudah tahu kan? Drivernya adalah direct labor hours, resource drivernya adalah 3 juta, sedangkan activity drivernya adalah 98.000 ditambah 2.000, 100.000. Ya. Ya. Sudah ketemu tadi 3. Drivernya adalah direct labor hours, ya. Resource drivernya adalah 3 juta. Activity drivernya adalah 98.000 ditambah 2.000. Nah, gitu, ya. Oke. Nah, jadi kalau ini kita alokasikan pakai tradisional yang sudah kita pelajari sebelumnya, akan dapat angka seperti ini. Nah, ya. 30, kita hitung dulu, 3 juta dibagi 100.000, ketemu 30 per direct labor hours. Nah, FH-nya akan dialokasikan 30 dikalikan 98.000 dan 30 dikalikan 2.000. Ketemulah angka ini. Ya. Totalnya tetap 3 juta, tidak berubah. Ya. Sehingga kalau DMDL-FOH ditambahkan, DMDL-FOH ditambahkan ketemu angka 4.900.000 dan 110.000. Ya, kita bagi dengan unit yang diproduksi, ya, 98.000 dan 200. Ketemulah cost per unit. Untuk produk biasa, cost per unitnya 50, produk spesial 550. Ini tradisional. Kita hanya mendasarkan pada satu cost driver saja, yaitu direct labor hours. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ayo. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Yang direct labor hour itu dia terkait activity driver ya, Pak? Iya, activity drivernya adalah 98.000 dan 2.000. Ini. Artinya untuk perhitungan ini dia semuanya itu menggunakan driver dibagi dengan activity driver ya, Pak? Iya. Untuk yang tadi. Resource drivernya kan 3 juta. Total FH-nya kan 3 juta. Ini disebut resource driver. Ya, 1,4 ditambah 900 ditambah 700. Ketemu 3 juta. Ini adalah resource drivernya. Activity drivernya adalah 98.000 dan 2.000.
100.000. Ya. Makanya ketemu angka ini. Ketemu angka 30 per direct labor hours. Nah, kita kalikan tuh 30, dia pakai berapa? 98.000 kalikan 98.000 kalikan dengan 2.000. Ketemu angka ini. Nah, ya. Jadi kita sudah tahu drivernya adalah direct labor hours, resource drivernya adalah 3 juta, activity drivernya adalah 100.000. Nah, nanti kalau ABC, ini kan biasa ya, tradisional ya. Kalau ABC, kita akan ketemu drivernya lebih dari 2. Nanti kita akan lihat, ya. Ya Pak, makasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Masuk akal nggak ini cost per unitnya seperti ini? Masuk akal pertamanya, ya. Produk biasa hanya $50, produk spesial 550. Nah, gitu ya. Nanti kita akan lihat dengan ABC apakah ini menjadi lebih baik. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, berarti sepemahaman saya berarti yang $30 per direct labor hour itu drivernya ya Pak? Atau bukan? Drivernya ini. Drivernya adalah direct labor hours. Ya. Berarti kalau rumusnya, ya. Berarti rumusnya resource driver per activity driver sama dengan drivernya ya Pak? Iya, betul. Oh iya, oke. Makasih Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Betul, sama. Tapi ini kita gunakan FOAC-nya, FOAC-nya dulu, ya. Nanti FOAC juga akan digunakan, FOA akan muncul di berikutnya, periode berikutnya. Kita gunakan FOAC-nya dulu. Nah, ini kan FOAC nih, 3 juta ini FOAC yang benar-benar terjadi. Nanti tarif ini akan digunakan di tahun berikutnya, bukan tahun-tahun ya, tahun berikutnya hanya digunakan setahun, gitu, ya. Sama dengan predetermined, tapi ini menggunakan FOHC. Nah, dasarnya adalah FOHC, ya. Oke, jelas? Jelas? Betul, ya. Bukan, FOHC, tetap FOHC dulu. Nanti 30 ini akan digunakan sebagai tarif di tahun berikutnya. Gitu. Kita akan mencoba dulu. Ini pakai tradisional, ya. Ini kan tetap, karena ini ditambah, ini tetap 3 juta, makanya ini bukan FOHC. Nah, ini adalah drivernya, driver awalnya, ya. Driver awalnya. Ini juga bukan perkiraan, ini benar-benar terjadi di pabrik itu. 100.000 direct labor hours. Ya. Ini tarifnya akan digunakan di tahun berikutnya. Ya. Nanti kita akan tahu bahwa ini hitungan di belakang layar, ya, tidak masuk ke jurnal, tidak pernah masuk ke jurnal. ABC departementalisasi nggak pernah kita jurnal. Itu hanya hitung-hitungan saja, hanya alokasi saja, ya. Untuk tujuan informasinya hanya ditujukan kepada manajemen. Nah, gitu, ya.
Oke. Nggak apa-apa, tanya lagi. Kalau belum jelas, tanya. Ya. Kalau belum jelas, tanya. Ada lagi pertanyaan? Ini belum selesai ya, belum selesai. Ini baru menggunakan tradisional, satu cost driver saja, ya, belum ke EBC, belum ke EBC-nya, ya, belum ke EBC-nya, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini yang punya tidak puas dengan harga untuk produk spesial. Kenapa? Produk spesial ini pemasarannya laku banget gitu. Dia malah bingung kenapa produk spesial harganya sudah tinggi tapi masih laku dibandingkan produk biasa. Nah, kemudian dia menyewa orang untuk mengamati pabriknya, ya, untuk mengamati pabriknya. EBC ini harus dari dasar pengamatan, observasi, ya. Tidak bisa kita menurunkan direct labor drivernya dengan duduk-duduk saja, nggak bisa. Harus dilakukan pengamatan, ya. Nah, hasil pengamatannya seperti ini. Nah, gitu ya. FO tetap 3 juta, FO-nya tetap 3 juta, ya. Ternyata setelah diamati, ya, produk biasa membutuhkan 40 kali setup mesin, produk demikian juga produk spesial. Jadi untuk menghasilkan motif yang beda, produk biasa butuh setup mesinnya 40 kali, dan produk spesial butuh juga 40 kali. Totalnya berarti 80. Dia ketemu nih driver baru, cost driver baru, yaitu setup mesin. Setup mesin. Ya, 80. Ya. Kemudian dia selain setup mesin, dia lihat lagi, oh ternyata untuk membuat produk biasa dan produk spesial, dia butuh merubah desain. Produk biasa sebanyak 12 kali, produk spesial sebanyak 8 kali. Totalnya adalah 20. Nah, saya tanya nih, 80 dan 20 ini apa? 80 dan 20 ini apa? Activity driver atau resource driver? Activity driver atau resource driver? Activity driver, betul ya. Jadi kita sudah ketemu drivernya apa, activity drivernya apa, tinggal menentukan resource-nya berapa. Nah, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Ada pertanyaan? Ini harus diamati betul-betul, ya. Tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki langsung nemu ini, tidak, ya. Ini hasil pengamatan, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sampai sini. Nah, untuk menentukan resource driver, dia juga menemukan hal ini, ya. 3 ini. Pekerja di departemen produksi menggunakan 1/7 waktu kerja untuk setup mesin dan 1/7 waktu kerja untuk mempelajari keterampilan baru karena perubahan desain. Lihat nih, kalau jadi tahu. 1/7, 1/7. Berarti masih ada 5/7 lagi. Nah, 5/7-nya buat apa? Ada yang tahu? 5/7-nya buat apa? Ini kan 1/7 untuk setup mesin,
1/7 untuk perubahan desain. Ya 57-nya untuk apa? Masa nganggur? Kan enggak. Yang umum, Pak. Untuk Umum. apa? Bukan. Untuk produksi. Jadi kita ketemu lagi tuh driver lagi. Produksi. Nah, gitu ya. Produksi. Biasanya produksi itu didasarkan pada direct labor hours. Jadi produksi ini ada satu lagi driver yaitu produksi. Biasa butuh 98.000, spesial butuh 2.000. Totalnya adalah 100.000. Nah, gitu. Sama, departemen rekayasa sepertiga waktu kerja untuk setup mesin, sepertiga waktu kerja untuk perubahan desain, dan sepertiga waktu kerja untuk produksi. Demikian juga umum 3/7 waktu kerja untuk setup mesin, 1/7 waktu kerja untuk perubahan desain, dan 3/7 untuk produksi. Nah, gitu. Ada pertanyaan, paham nggak? Paham nggak? Jadi ini untuk menentukan nanti resource drivernya berapa. Karena dari FOH per departemen ini kita akan ubah FOH per aktivitas. Ya, karena ada 3 aktivitas, makanya kita juga harus ada 3 resource driver. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu? Maaf Pak, tadi saya agak sedikit miss. Yang 40 ini datanya sudah ada ya Pak? Atau kita perlu menghitungnya lagi? Sudah ada. Ya. Jadi ini disebut sebagai apa Pak? Tidak perlu menentukan, ya, tidak perlu menentukan karena ini mungkin akuntan juga tidak bisa menentukan. Yang bisa adalah teman-teman kita dari teknik. Nah, gitu. Ya, kita aja nggak bisa, ya. Makanya nanti ketika kita belajar cost counting, kita hanya bisa menghitung EBC-nya berapa. Nanti kalau di EBM, di akuntansi manajemen, Anda ikut ini, hitung-hitung ini, ya. Pak, satuan 40 ini satuan apa ya Pak? Maksudnya satuan per produk, satuan per apa? Enggak, ini levelnya level batch, ya. Levelnya level batch. Jadi untuk mengerjakan produk biasa butuh setup mesin sebanyak 40 kali. Jadi diubah-ubah tuh mesinnya supaya ketemu motif kayak gini, ya. Demikian juga produk spesial butuh 40 kali setup, makanya totalnya 80. Nah, gitu. Ya. Oke Pak, oke Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang produksi itu basisnya direct labor hour ya Pak? Saya tadi kurang dengar. Ya. Berarti yang produksi kita dasarnya adalah direct labor hours. Ya, gitu. Ya. Untuk produksi dasarnya adalah direct labor hours. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Izin bertanya lagi Pak. Berarti biaya untuk produksinya itu sama dengan FOH atau beda Pak? Nah, nanti kita cari, kita akan ubah FOH per departemen ini menjadi FOH per aktivitas. Nah, caranya dengan mendasarkan pada temuan ini, ya. Nah, gitu. Nanti dulu menentukan resource driver-nya nanti dulu. Ya. Karena tidak seperti ini, karena ini kan FOH berdasarkan departemen. Kita akan ubah FOH berdasarkan aktivitas. Nah. Ya. Oke? Jelas? Jelas Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak.
Ya. Ini tiap departemen ngapain ini ya Pak? Setup perubahan desain. Iyalah, tiap departemen perlulah melakukan hal ini karena kan pabriknya kan masuknya kan beda-beda. Barangnya kan dari departemen produksi ke rekayasa ke umum kan, itu kan masuknya beda-beda. Ya, makanya perlu setup mesin ini gitu loh. Ya. Iyalah. Karena gini, pabrik itu memproduksi kalau barangnya beda, ya beda juga proses produksinya gitu. Ya. Kecuali hanya beda warna kan tadi levelnya level produk. Nah, gitu loh. Ya, itu. Ya perlulah setup mesin kalau produksinya beda. Ya. Oke, Pak. Baik, ya. Pak. Ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya jadi biar temannya dengar. Saya jadi agak bingung antara setup sama perubahan desain. Kalau setup itu kan yang diubah-ubah mesinnya ya, Pak? Ya, betul. Kalau desain itu desain mesin atau desain produknya, Pak? Ya, gini loh. Kalau desain kan kalau setup mesinnya kan ya nggak peduli dia mau warna apa gitu loh. Kalau desain kan warna kan penting. Nah, bedakan antara setup mesin dengan warna gitu ya. Kalau dia hanya satu warna nggak perlu perubahan desain. Itu. Kalau dia warna-warni, nah makanya ini benangnya kan harus diubah-ubah ya. Untuk desain warna merah, benangnya kebanyakan merah gitu ya. Kalau desain warna biru, itu kan perlu perubahan desain. Ya. Mesinnya sih tetap, karena mesinnya kan produksi bunga-bunga tadi ya, bunganya sama, cuma warnanya saja beda, gitu. Nah itu levelnya beda, satunya level batch, satunya level desain, level produk. Nah, itu, ya. Berarti desain itu pola yang dimasukkan ke dalam mesinnya gitu ya Pak? Bukan, kalau pola dimasukkan ke mesin itu setup. Ini adalah warnanya beda-beda. Nah, gitu ya. Kalau desain, coraknya bunga-bunga itu setup masuknya, karena setup itu nggak peduli warnanya apa. Dia setupnya mesinnya ya kayak gitu loh. Ya kalau dia mau warna A, warna merah, warna kuning, warna biru, ya itu harus di perubahan desain, bukan di setup. Makanya agak bingung juga ya kalau kita nggak ada ke pabrik gitu ya, ke pabrik atau apa gitu ya. Kalau sekedar kuliah, kalau dulu aja kuliah aja memang kita nggak pernah kunjungan ya, nggak pernah kuliah umum, apalagi sekarang gitu ya. Sekarang pandemi kayak gini ya, mungkin Anda bisa cari-cari di YouTube atau di mana gitu ya. Laptop si Unyil ketika membuat kain gitu, kain yang beda-beda warna gitu loh. Lihat ya, pasti ada ini setup mesinnya gimana ya, supaya mesinnya menghasilkan produk dengan motif yang sama. Tapi motifnya sama, warnanya beda, otomatis harus benangnya yang masuk juga beda gitu loh, ya. Anda lihat deh, kalau tenun itu, tenun kan harus setup dulu ya, di setup dulu, ini motifnya mau kayak gini gitu ya, tahu-tahu begitu mau ditenun, oh warnanya bisa dong, warnanya beda ini, otomatis ya ubah lagi gitu loh, terkait pewarnaannya gitu, ya. Oke. Halo, ada? Jelas nggak? Masih memahami, Pak. Nanya satu lagi ya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini dibuat dulu desainnya baru di setup ya, Pak? Iya, betul. Desain dulu dibuat, digambar,
kemudian setup mesinnya, oh ininya ini 3 cm ke kiri, 3 cm ke kanan gitu. Baru kemudian warnanya gitu loh, ya. Karena gini, saya katakan tadi, tingkat biaya ini tidak menggambarkan apa-apa, cuma menggambarkan, oh ini level batch, ini level produk, ini level pabrik, ini level unit. Tidak ada hubungannya sama sekali, ya, tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Nanti ketika kita menentukannya juga tidak akan, oh batch berarti lebih tinggi dong dari produk. Enggak seperti itu. Ini hanya pengklasifikasian biaya saja, tingkatan biaya saja, ya, itu. Ya, tidak ada level unit berarti apa kecil dong, enggak. Level unit bisa juga sebesar level pabrik, ya. Level unit tingkatannya paling rendah dong, tidak, sama dengan batch, sama dengan produk, sama dengan pabrik, cuma dia dilihat unit per unit, nah gitu loh, ya. Nah, gitu. Jadi nanti untuk setup, untuk perubahan desain masuk cost tingkatan mana, kita tidak pedulikan hal itu, ya. Kita tidak pedulikan hal itu karena hal itu tidak ada kaitannya dengan biaya. Cuma di sini kita menentukan, oh setup itu levelnya batch karena dia untuk satu paket, ya. Perubahan desain ini levelnya produk karena tergantung produk yang dihasilkan, gitu, ya. Tidak ada derajatnya berarti lebih tinggi yang ini, lebih tinggi yang ini, nggak ada. Ya, tuh ya. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Ya. Untuk yang sepertujuh waktu kerja ini, waktu kerja itu maksudnya tadi ya, Pak? Yang 100.000 itu atau yang mana? Bukan. Sepertujuh ini nanti untuk menentukan pembagian ini. Ya, pembagian ini untuk setup berapa, untuk perubahan desain berapa, untuk produksi berapa. Nanti slide selanjutnya. Oh iya, Pak. Ya. Nanti ditunggu dulu. Ya. Karena seperti saya katakan, akuntansi itu isinya asumsi dan estimasi. Ya. Ini merupakan estimasi. Asumsinya pakai ini. Nah, gitu loh. Karena kita nggak bisa. Makanya akuntansi itu kalau Anda sudah belajar auditing, nggak ada tuh pendapat akuntan. Benar, tidak ada. Wajar adanya. Wajar. Tidak ada yang benar. Karena akuntansi itu isinya estimasi dan asumsi. Kalau nggak ada estimasi dan asumsi, kita tidak bisa mengerjakan akuntansi. Akuntansi itu bukan ilmu pasti. Ya, akuntansi itu bukan ilmu pasti. Makanya akuntansi itu isinya apa? Isinya hanya asumsi dan estimasi. Karena kita nggak tahu tepatnya gimana. Makanya opininya wajar, ya, wajar. Bukan benar. Akuntansi itu bukan benar. Nah, tidak ada yang benar. Wajar. Disajikan secara wajar. Nanti kalau Anda belajar auditing baru tahu. Ya. Karena itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini setup sama perubahan desain driver di level apa berarti, Pak? Nah, nanti kita lihat di belakang, ya. Kita lihat di belakang. Kita tidak harus tahu setup ini levelnya apa, perubahan desain ini levelnya apa. Tidak perlu tahu, ya. Gitu. Oh iya. Cuma nanti ini akan ada pemisahnya sendiri, tapi nggak pengaruh di cost. Tidak akan ada pengaruhnya di cost. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, silakan. Iya, betul. Nah, 900 dibagi sepertiga
Gitu. Nanti jadi ini kan per departemen nih, dibagi per aktivitas. Nah, jadi per aktivitas ketemulah ABC. Dan disinilah intinya. Ya, intinya di sini. Nah, udah bisa nebak gitu kok, ya. Jadi ini kan per departemen nih. Nanti kita ubah menjadi per aktivitas berdasarkan ini. Nah, kelihatan kan di layar? Nah. Kursornya kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Panahnya kelihatan nggak? Tanda panahnya? Kelihatan. Ya, gitu ya. Jadi ini kan per departemen nih, ya, per departemen. Kita akan ubah per aktivitas berdasarkan ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, gimana? Kan itu ada tuh kan yang sepertujuh waktu kerja itu kan. Itu nentuinnya dari mana Pak? Apa itu sudah informasi tambahan dalam soal atau gimana? Terima kasih. Sudah ada. Ini kan hasil dari observasi. Jadi melihat kegiatan di masing-masing departemen, ya. Jadi nanti di soal sudah diberikan. Kalau soalnya seperti ini. Tapi soalnya akan lebih gampang. Ya. Ini kan saya bicara caranya seperti ini. Cara mengefisikannya seperti ini. Tapi nanti kalau ujian tidak akan sesusah ini. Nah, gitu ya. Ini kan prosesnya kesananya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Belum ada mungkin Pak. Ya. Ya. Lanjut ya, nanti kalau tanya lagi gak apa-apa. Ya. Ini kan ini. Jadi dari ini kita jabarkan seperti ini. Jadi pekerja di departemen produksi menggunakan sepertujuh waktu kerja untuk setup mesin dan sepertujuh waktu kerja untuk mempelajari keterampilan baru karena perubahan desain. Kita kalikan tuh sepertujuh kalikan 1,4 dan sepertujuh kali ditambah produksi berapa? 5/7 kalikan 1,4. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu kan. Kalau baca ini kan susah, ya. Saya kasih tabelnya saja. Tuh. Nih. Departemen produksi 1,4 juta. Sepertujuh waktu kerja untuk setup mesin, sepertujuh waktu kerja untuk perubahan desain, dan 5/7 waktu kerja untuk produksi. Nah, gitu ya. Jadi dari departemen kita bagi menjadi aktivitas. Rekayasa, sepertiga untuk setup, sepertiga untuk perubahan desain, dan sepertiga untuk produksi. Umum. Ya, umum. 3/7 untuk setup, 1/7 untuk perubahan desain, dan 3/7 untuk produksi. Nah, kita ketemu resource driver yang baru.
ya, yang baru. Ya. Setupnya 800, ubah desainnya 600, dan produksinya 1.600.000. Jumlahnya sama, tetap 3 juta. Hanya di sini diubah dari departemen ke aktivitas. Nah. Ya. Oke, lihat dulu nih. Ya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Ini pakai asumsi dan estimasi. Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa. Kalau mau tepat nggak bisa. Akuntansi itu bukan tepat. Ya. Nah, jadi dari departemen tadi diubah ke aktivitas. Jadi setup mesinnya ketemu tuh. Resource drivernya berapa? 800. Perubahan desain resource drivernya berapa? 600. Produksi resource drivernya berapa? 1.600.000. Nah, nanti kita bagi dengan activity drivernya. 40, 20, dan 100.000. Berapa tadi? Ya, 20. Ya. Nah, sudah ketemu nih ABC-nya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Itu yang 400 ditambah 600 tambah 400 ditambah 400 itu yang buat produksi ya, Pak? Atau yang ini? Kan ya, produksinya 1 juta. Yang departemen produksi untuk produksinya 1 juta. 1 juta. Jadi ini kan totalnya 400 ya gitu loh. Ya. Sama dengan 5/7 sisanya. Sisa dari departemen produksi. Ya. Oh iya. Lalu yang 400.000 ditambah 600.000 tambah 400.000 sama dengan 1.400.000 itu untuk apa, Pak? Nah, ini hanya untuk mensinkronkan saja. 3 juta dikurangi 1,4 1,6 gitu. Oh. Ya. Ini cuma tambahan saja ya, tambahan saja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, silakan. Contoh dari kefukuran dan itu tadi apa Pak? Entah bukan saya tertunda itu gimana? Silakan. Contoh real dari FOH dan itu apa misalnya contohnya? Nggak kedengeran. Contoh real daripada FOH lain. Maaf, putus. Gimana? Putus, nggak kedengeran. Atau tulis saja di chat, tulis dulu di chat, ya, di chat tulis dulu. Kalau mau tanya, ya. Sudah ada 3 nih. Ya. Jadi ini sebenarnya gampang, tapi susahnya adalah menentukan ini, ya, menemukan berapa setup, berapa perubahan desain dan waktunya ini yang susah, ya. Sebenarnya hitung-hitungannya gampang, cuma ininya saja yang susah. Makanya kita perlu bantuan dari teman-teman kita yang orang teknik. Kita nggak bisa mengerjakan sendiri-sendiri, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini ada nggak? Ada pertanyaan? Maaf Pak. Ya. Yang
yang slide sebelumnya itu Pak, yang slide sebelum ini. Artinya yang angka 40 kali, 12 kali untuk yang setup sama perubahan desain itu anggapannya kayak tidak digunakan ya Pak? Yang digunakan cuma yang seperti itu aja. Itu kan activity drivernya, nanti akan digunakan di perhitungan berikutnya. Ini belum selesai. Ini baru menentukan resource drivernya, ya. Oh iya Pak. Menentukan resource drivernya, gitu. Baik Pak. Nah tadi ada pertanyaan FOH itu apa Pak? Nah ini produksi, ini di sini untuk produksi. Kalau dia hanya setup dan merubah desain tanpa ada produksi di situ, maka barangnya tidak akan jadi, ya, tidak akan jadi. Kalau dia sibuk men-setup dan merubah desain, tapi tidak ada proses produksi di situ, makanya barangnya tidak akan jadi. Nah ini FOH lain-lain contohnya adalah produksi. Bukan FOH lain-lain ini driver, ini tepatnya driver, ya, driver, produksi, ya, ganti aja deh daripada bingung. Ini ya. Sisanya digunakan untuk produksi. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke ABC-nya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau nggak ada kita ke ABC-nya ya, ABC-nya. Nah, kita kan ketemu tuh level bed setup resource drivernya adalah 800 tadi activity drivernya adalah 80 kita bagi 800 per 80 berarti 10.000 per itu 10.000 per setup. Level product 600 ya, 600 ini ya. Dibagi berapa? Dibagi 30, 20 perubahan desain. 600 dibagi 20. Ketemunya 30.000 per perubahan desain. Pabrik, level pabrik. Tadi 1.600.000 dibagi dengan 100.000. Ketemu 16. Nah, kita alokasikan ke masing-masing produk. Setup 10.000 kalikan 40 di produk biasa, produk spesial juga 40 ya, sama, berarti 800 dibagi 2. Perubahan desain, produk biasa butuh 12 kali, produk spesial butuh 8 kali ya. 30 kalikan 12 360 dan 30 dikalikan 8 240. Direct labor hours produksi ya, 16 kalikan 98.000, 16 dikalikan 2.000. Ketemu. Total cost-nya DM DL FOH. Nah, dibagi total produksinya. Nah, ketemu cost per unitnya. Produk biasa dari awalnya yang ketemunya 50 menjadi hanya 3,76 per unit. Sedangkan produk spesial yang awalnya 550 ketemu dengan ABC ini ketemu angka 3.610. Nah, beda jauh kan? Nah, inilah guna ABC. Dia pengalokasian FOH-nya didasarkan pada aktivitas. Ya. Tuh. Ya. Jadi tidak ada penghematan di sini, tetap sama 3 juta, hanya dari departemen kita ubah menjadi per aktivitas. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti nanti jumlah setup, jumlah desain ini akan dipakai untuk apply di awal tahun depan ya? Terus nanti akhir tahun depan ya, betul. bakal
survei lagi kayak gitu ya modelnya Pak? Ya, betul. Karena nanti kita lihat kelemahan dan kelebihan EBC ini. Ya, kelemahan dan kelebihan EBC. Kita lihat. Kebetulan di sini nggak ada. Nanti ada slide lagi. Ya. Baik Pak. Jadi Masih, ini Pak digunakan di tahun depan. Hanya 1 tahun ya, karena tiap tahun tuh harus direvisi tarifnya. Ya. Gitu. Oke. Jadi tadi kita sudah ketemu drivernya apa? Setup. Resource drivernya berapa? 800.000. Activity drivernya berapa? 80. 40 untuk produk biasa dan 40 untuk produk spesial. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, ya, drivernya apa? Perubahan desain, ya. Resource drivernya berapa? 600, activity drivernya berapa? 20. Dibagi, satunya 12, satunya 8. Yang ketiga, level pabrik. Drivernya apa? DLH, direct labor hours. Resource drivernya berapa? 1.600.000. Activity drivernya berapa? 100. Dibagi 98.000 dan 2.000. Nah, ketemu angka yang baru. Nah, jadi ini bisa kita jadi lebih tepat menentukan harga jual dari produk. Ya, harga jual dari produk. Ya. Bukan berarti yang 3.610 ini betul ya, tidak ada yang betul, ya. Bukan berarti tadi 550 salah dong, enggak. Cuma pengalokasiannya saja 3.610 ini lebih baik daripada pengalokasian yang 550. Itu bacanya. Ya, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah di sini. Ya, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Di akuntansi tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Ya. Makanya kalau dosen akuntansi itu harus tahu, ya. Tidak ada jawaban mahasiswa yang betul atau salah, adanya wajar atau enggak. Ya, gitu. Izin bertanya Pak. Ini bandingin sama yang konvensional tadi, yang spesialnya jauh banget naiknya Pak. Ya betul, memang. Awalnya tadi hanya membandingkan berdasarkan direct labor hour kan. Nah, ya, cost drivernya hanya 1. Nah, ini membuat Pak Kapal tadi yang lihat nggak puas, nggak bisa ini kayak gini gitu loh. Makanya dia menemukanlah EBC ini gitu. Ya. Jadi dua-duanya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Cuma yang lebih wajar adalah yang harga 3.610. Karena ini yang 550 hanya di direct material dan direct labor. FOA-nya belum, FOA-nya tidak, FOA-nya belum. Nah, makanya dia dapat angka sekecil ini. Gitu. Yang kedua, dapat angka 3.610. Ya, nanti kita lihat di belakang, nanti kita akan lihat kelebihan dan kekurangan sistem ini. Ya, gitu. Memang sih, bedanya jauh banget Pak, hampir 6 kali lipat ya, 550 ke 3.610. Ya inilah ya. Inilah keunggulan EBC ini, ya, keunggulan EBC. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti kan di soal pasti akan dikasih tahu setup-nya berapa kali, perubahan desainnya berapa kali. Nah, seandainya kita salah mengklasifikasikan levelnya, Pak, itu ada pengaruh ke penghitungan nggak, Pak? Misalnya level batch produknya itu kan? Nggak salah. Nggak akan salah. Kalau levelnya nggak akan salah. Menentukan levelnya nggak salah. Yang salah adalah bila drivernya berbeda. Nah, gitu loh. Ya misalnya nih, 800 kita kasih ke perubahan mesin.
Nah, kan salah kan? Harusnya 800 menitnya setup. Kita jadikan dia perubahan desain. Maka hitungan sini ya ikut berubah kan? Nah, otomatis cost-nya juga berubah. Kalau hanya menentukan, oh ini level bed, kebalik dengan level produk, nggak apa-apa, asal angkanya betul. Ya, gitu. Karena seperti saya bilang tadi, ini hanya level, hanya menentukan levelnya saja. Tidak ada kaitannya dengan angka-angka. Nah, gitu ya. Misalnya gini, Anda 800-nya bukan ke sini, 800 per perubahan desain. Otomatis tarifnya juga berbeda kan? 800 dibagi 20. Nah, di sini ya, akibatnya di sini juga alokasinya akan beda. Nah, itu ya yang salah. Gitu loh. Bukan salah, Ding. Nggak wajar. Tidak wajar gitu. Kalau hanya menentukan level bednya kebalik sama level produknya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi jangan sampai resource driver untuk setup ketukar sama resource driver untuk perubahan desain. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sini akan beda. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Mungkin nggak secara angka nih, dari ABC kan harga yang spesial itu jadi HPP-nya gede banget. Tapi dibandingkan dengan penjualan tetap laba, Pak. Mungkin nggak, Pak? Ya, mungkin lah, mungkin. Karena ini, ingat ya, ini tidak kita jurnal. Ya, ini tidak kita jurnal. Mungkin sih, kan tadi kan masuk akal kan, yang produk biasa harganya cuma 50, spesialnya 550, beda 11 kali lipat. Oh, wajar. Kita jual nih, laku. Kita laba, tetap laba, tapi labanya tidak sebesar yang ini. Itu. Kan laba itu menentukan apa? Selisih harga jual dengan cost of production-nya. Dan tergantung dari akuntansinya dong, ya. Nah, gitu. Mungkin saja sih masih untung, karena ini sekali lagi tidak ada penghematan di sini, tidak ada yang hilang. Ya, tidak ada yang hilang. Angka yang hilang nggak ada. Sama-sama 3 juta. Tapi pengalokasiannya ini lebih bagus. Ya, ini lebih bagus. Tuh. Ya. Oke. Jelas ya? Soalnya Pak, kalau sampai HPP-nya bisa drastis gitu gara-gara hitungan, misal di kejadian nyata Pak. Apa ya? Berarti perusahaan bisa nggak sih ngabain gitu aja Pak? Karena diabaikan. Iya, soalnya kalau dijual di harga HPP-nya segitu, ya mana ada yang beli gitu Pak. Ya, betul. Tapi kebalikannya, kan ini kan udah biasanya dari harganya berapa? 50 kan? Takutnya kalau kita masih pakai yang ini, laku hanya produk spesial saja karena dia dijual terlalu murah. Produk biasanya jadi nggak laku gitu. Nanti deh di kesimpulan akan ketemu ini. Kita lihat ya. Itu. Jadi kalau kita memasarkan pakai ini sih boleh saja, nggak ada yang larang. Tapi akibatnya apa? Produk biasa jadi underprice, harganya terlalu overprice karena harganya terlalu tinggi kan, karena cost-nya sebenarnya bukan 50. Sedangkan produk spesial menjadi underprice, terlalu rendah karena cost-nya bukan 550 gitu. Jadi ini laku, ini tidak. Mau. Ya. Sedangkan yang ini, satunya 4376, satunya 3610. Gitu loh. Ya wajar lah, karena dia bahan bakunya pilihan. Pengerjaannya juga lebih rumit gitu ya. Nah, itu.
Oke. Ya. Ya, tar dulu. Kalian tahu nggak Pemda yang bekerja sama dengan STAN, yang kuliah-kuliah di STAN itu, tahu kan? Nah, dia kan bayarnya lebih mahal, ya kan? Dia bayarnya lebih mahal karena ini, ya, jumlahnya kecil, jumlahnya mereka sedikit, sedangkan Anda jumlahnya besar, banyak gitu loh, ya. Makanya harus bedakan. Padahal untuk setup mesinnya sama, untuk perubahan desainnya sama, untuk setup kurikulumnya sama. Ya, yang beda hanya di DLH saja. Nah, gitu. Jadi otomatis lah mereka juga di charge-nya lebih mahal. Nah, jadi EBC ini tidak hanya untuk produk, untuk seperti kelas khusus STAN, kelas Pemda STAN, ya itu, ya. Ya, oke. Pertanyaan tadi apa? Nanya apa? Ingat ya, ini tidak kita jurnal. Ya, tidak kita jurnal karena jurnalnya sudah di jurnal kemarin-kemarin. Ya, ini hanya untuk menghitung biaya, menghitung cost dari produk. Ini menggunakan FOHC. FOHC, bukan FOHA. FOH yang benar-benar terjadi. Nah, tarifnya ini nanti akan digunakan untuk tahun berikutnya. Gitu. Ya. Tarifnya ini akan digunakan untuk tahun berikutnya, hanya 1 tahun. Karena ini harus dihitung ulang tahun berikutnya. Nah, gitu ya. Betul, untuk menentukan cost dari suatu produk. Ya, bukan untuk tujuan akuntansi. Ini tidak ada hubungannya dengan akuntansi. Tidak ada hubungannya dengan akuntansi ya. Tidak dicatat gitu aja, tidak dicatat. Ini hanya hitung-hitungan manajemen. Makanya di EBC tidak sedikit pun kita temukan pencatatan. Pencatatannya gimana? Enggak. Ya, tidak. Demikian juga kemarin, departementalisasi juga tidak dicatat. Hanya menghitung supaya perhitungan biaya FOH-nya menjadi lebih baik. Nah, itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gak apa-apa, tanya aja. Gak apa-apa. Selama saya bisa menjawab, ya saya jawab. Kalau nggak bisa ya, saya tunggu nanti. Saya cari dulu sumber yang lain. Nah, gitu ya. Ya. Ayo, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Ini ya. Ini tidak akan pernah keluar di pasaran, nggak pernah. Ini rahasia perusahaan. Ya. Perusahaan mengenai EBC atau enggak itu urusan perusahaan, urusan internal perusahaan. Ya, itu. Kalau misalnya nih, ini selisihnya kecil. Jadi produk biasanya jadi 49.000, produk spesialnya jadi 600. Itu perlu nggak EBC? Nggak perlu, ya. Kalau EBC itu perlu kalau ini seperti ini, ya. Beda jauh. Ya, kalau hanya selisihnya turun dikit, naik dikit, nggak perlu EBC. Susah.
Ya, ABC ini susah. Ya, kalau kita hanya sekedar ngitung gampang, tapi bagi mereka yang menentukan itu susah. Ya. Yo. Gimana? Dijual gimana? Kalau jual? Ini kan sudah C, FOAC. Ya, predeterminate-nya nanti. Dia dasarnya adalah perhitungan ini tahun sebelumnya. Itu sudah masuk ke perhitungan awal, di akuntansi sudah masuk. Bukan ini kan perhitungan baru. Ya. 400.000, 360.000 dan 1.568 ini sudah FOHC-nya sedemikian rupa, gitu loh. Ya, pengalokasian FOH-nya sedemikian rupa. Nah, gitu. FOHC-nya totalnya 3 juta, dialokasikannya seperti ini. Nah, gitu. Ya. Kalau menggunakan ABC, ini tidak usah dikalikan dengan predetermin lagi. Nah, gitu. Nanti predetermin ini digunakan untuk perhitungan tahun depan. Nah, gitu. Ya. Pasti nggak jelas nih ya. Ya, ini sudah FOHC-nya. FOHC-nya adalah 3 juta. 3 juta dialokasikan seperti ini. Ini hanya alokasi, jadi tidak akan di jurnal. Ya, yang di jurnal sudah kemarin FOHC-nya 3 juta, FOA-nya nggak tahu berapa. Kan kita nggak tahu berapa FOA-nya. Ini ada FOHC-nya. Ya, FOHC yang 3 juta itu akan dialokasikan ke produk seperti ini untuk menentukan harga jual. Nah, udah deh gitu, ya. Jadi ini tidak. FOHC-nya ya, FOHC-nya 3 juta, tapi akan dialokasikan seperti ini. FOH-nya tetap per produk. Nanti kan kalau dia pakai ABC terus, ini kan ikut. Ini kan ikut. Tahun berikutnya kan lagi akan ikut, ya. Jadi 10.000 setupnya berapa kali, perubahan desainnya berapa kali, ya. Dia hournya berapa jam gitu. Dia kan akan ikut. Ini akan digunakan untuk tarif di tahun berikutnya gitu loh. Hanya 1 tahun. Ya, hanya setahun. Karena otomatis untuk pakai tahun 2 tahun lagi dia pasti berubah, tidak akan sama. Gitu. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Jadi ini tidak akan di jurnal lagi, tidak akan di jurnal lagi. Boleh deh tunjukkan ke saya kalau ABC ada jurnalnya. Nggak akan ada. Departementalisasi juga nggak ada jurnalnya. Ya. Dialokasikan, hanya dialokasikan. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya tentang keterkaitan bab ini sama bab sebelumnya. Kalau bab FOH departementalisasi sama ABC kan alokasi FOH, Pak. Terus berarti yang bab pertama itu beda sendiri ya, Pak, pembahasannya? Gak ada hubungannya? Yang apa? Berarti bab yang pertama yang mana? costing by product and joint product itu beda sendiri ya, Pak? Ya. Nah, gini. Bukan beda. Nanti kalau Anda akuntansi manajemen, itu juga kita belajar dulu ABC. Pertama kita belajar ABC dulu. ABC di chapter awal. Kenapa? Karena dia akan menjadi ruh dari penentuan FH di job order diproses di joint cost. Nah, gitu ya. Karena di sini kita belajar akuntansi biaya, pelan-pelan dulu, dari awal dulu, berdasarkan DL gitu ya. Baru kemudian kalau sudah paham di situ, ya kita masukkan ABC dan departementalisasi gitu. Artinya gitu. Jadi kalau Anda belajar akuntansi manajemen, ini di chapter awal, diberikan di chapter awal. Ya. Diberikan di chapter awal. Supaya apa? Supaya Anda paham, ya, paham di perhitungan biaya produk. Nah, gitu. Ada kaitannya nggak dengan chapter terdahulu? Ada sih, ada, pasti ada, ya, pasti ada, gitu. Nggak mungkin nggak, ya. Jadi kalau chapter kemarin job order itu didasarkan pada hanya satu cost driver, sekarang setelah kita bicara ABC akan ada banyak, lebih dari satu cost driver. Nah, ya, itu. Oke, ya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi gitu. Jadi kalau Anda baca Hongren deh, buku Hongren, cost counting Hongren, ya, itu sangat beda dengan cost counting sekarang, ya. Karena cost counting Hongren itu asumsinya Anda sudah dapat akuntansi biaya yang apa namanya Carter, nah, gitu, ya. Makanya ketika kita mau pakai Hongren, saya pertama kali nggak akan setuju. Itu mahasiswa nanti bingung, ya, karena kita belajar dari ABC dulu, baru ke joint cost, ke proses, ke job order. Nah, itu nggak bisa, ya. Oke. Jadi sebenarnya ada kaitannya, ya, tapi ini lebih advance, lebih maju pemikirannya. Kalau dulu hanya satu cost driver, di sini lebih dari satu. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini perhitungan ini tuh nanti dihitungnya per tahun atau per bulan ya, Pak? Nah, karena ini akuntansi manajemen nggak ada kaitannya dengan waktu, bisa dihitung kapan saja. Oh, iya. Nah, tergantung kebutuhan manajemen. Misalnya nih, kan, iya. Ya. Terus itu kan bisa jadi asumsi buat tahun depannya kan, Pak? Ya, betul. Nah, tarif-tarifnya ini ya. Nah. Yang 10.000 per setup itu ya, Pak? Yang digunakan di tahun depan. Ya, betul. Bisa dijadikan referensi untuk digunakan tahun depan.
Nah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Jadi ini contoh yang ekstrim, bedanya sangat jauh antara tradisional dengan MBC. Bisa juga sih bedanya tipis atau malah turun, ya bisa. Ya. Tidak selalu harus seperti ini. Tidak selalu bedanya jauh seperti ini, ya. Bisa juga sama, bisa juga lebih rendah, tergantung hitung-hitungannya. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kalau ada kita kembali dulu ke sini ya, ke sini. Soalnya ininya slide-nya banyak jadi saya bingung yang mana.
Halo, halo. Slide-nya kelihatan? Kelihatan slide-nya? Ya. Kita akan melakukan evaluasi terhadap ABC ya. Benefit dan limitation ya. Benefitnya adalah significant amount of indirect costs are allocated using only one or two cost pool ya. Jadi tadi kita lihat bahwa alokasi indirect cost-nya terutama FOH menggunakan di tradisional menggunakan hanya satu, maka di ABC ini bisa menggunakan dua atau lebih ya gitu. Sehingga apa? All or most costs are identified as output unit level. Tadi kan ada per batch, per produk, per produksi, per unit kan. Itu nggak jadi masalah levelnya. Jadi semua nanti akan bisa diidentifikasi sebagai unit level ya. Karena sudah unik itu, levelnya sudah unik. Jadi tadi hanya untuk membedakan saja ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan cost. Nah, ini kan tadi kan produk biasa membutuhkan penanganan yang biasa. Sedangkan produk spesial ada perbedaan dari DL-nya saja, satunya butuh 1 direct labor hour, satunya butuh 10, berarti dia lebih kompleks. Prosesnya lebih banyak ya, gitu. Nah, ini pertanyaan tadi tuh yang jawab ya. Products that are company well suited to make and sell so a small profit. Tadi produk biasanya kelihatannya menghasilkan profit yang kecil karena dia sudah biasa diproduksi. Ya, while product in which company less suited, ya, produk spesial tadi akan menunjukkan laba yang besar, profit yang besar. Ya, karena apa? Tadi sudah beda di bahan baku, sudah beda di cara mengerjakannya, ya, gitu. Makanya jangan terpengaruh pada hal itu. Kita lihat activity-nya bagaimana, ya. Complex product appear to be profitable. Tadi kan juga sama kan, ya. Produk spesial kelihatan lebih profitable bagi company, sedangkan simple product tidak. Ya, kelihatannya hanya malah bisa losing money. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Dengan ABC kita tahu bahwa kompleks produk pun berarti butuh penanganan yang lebih. Ya, mungkin hampir sama dengan simple product. Nah, kan seperti ini ya. Operating staff has significant disagreement with the accounting staff about the cost of manufacturing and marketing product and services. Jadi kadang-kadang petugas di lapangan itu tidak sinkron dengan akuntansi. Akuntansi maunya pakai ABC, sedangkan dia nggak paham ABC itu apa. Ya. Makanya di slide yang saya berikan sebelumnya disinggung-singgung ABM, Activity Based Management. Nah, artinya apa? Bukan hanya akuntansinya, tetapi bagian operasional juga harus tahu kita menerapkan ABC, ya. Jadi paling enggak sinkron antara operating staff dengan accounting staff, gitu ya. Kan nanti kan gini, operating staff nanti gini, anggapannya bahwa cost-nya masih 50 dan 55, sedangkan accounting staff anggapannya bahwa cost-nya sudah menjadi 43 dan 36, 10. Nah, kan nggak cocok, nggak matching. Ya. Harus dijembatani dengan ABM dan ABC. Activity Based Management dan Activity Based Costing. Nah, limitation. Nah, ini nih, main limitation of ABC are measurement necessary to implement this system. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan ABC, kita harus benar-benar menghitung. Butuh nggak perusahaan kita ABC ini? Ya, nanti
bedanya tipis, tidak jauh-jauh, nggak perlu ABC ini. Jadi harus dihitung benar-benar kalau kita mau mengimplementasikan ABC, ya. ABC system required management to estimate cost of activity pool and identify the measure cost driver of this pool. Jadi ini yang tadi itu, yang setupnya 40-40, perubahan desainnya 12-8, sepertiga waktu kerja untuk apa, sepertiga waktu kerja untuk apa. Nah, itu sangat susah. Harus diobservasi, harus butuh pengamatan langsung, ya, itu. Ya. Nah, activity cost rate also need to be updated regularly. Nah, itu ya. Jadi tadi tuh yang 30.000 per setup, 30.000 per perubahan desain, 1.016 per labor hours itu harus diupdate regularly. Ya. Nah, ini yang penting ini. Ya. Very detailed ABC are costly. Ingat ya, cost-nya tidak sedikit dan difficult to understand. Apalagi bila manajemennya tidak menerapkan EBM. Itu sangat susah dipahami. Ini gimana gitu ya. Nah, jadi hanya perusahaan-perusahaan yang besar, yang kelebihan duit, hanya baru bisa menerapkan ABC. Kalau perusahaan baru berdiri, nggak perlu ABC. Ya. ABC juga bisa diterapkan di service and merchandising company. Sama juga ya. Selesai. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Sabtu kan kita kan ketemunya lagi Sabtu tuh, Sabtu. Jadi memang pelajarannya agak susah. Nanti dibaca dulu ya, dibaca dulu mengenai standar costing. Ya, mengenai standar costing. Ya. Jadi nanti akan saya kirimkan slide saya. Selain itu dipelajari juga, dilihat juga video-video yang sudah saya berikan kemarin. Ya, yang sudah dibuat oleh Pak Kuat. Nah, ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sampai di sini nanti saya berikan latihan, ya, latihan FOH, ya. Kali ini buat latihan aja, nggak usah dikumpulkan, ya, gitu. Oke, ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Ya, kalau nggak ada berarti selamat siang, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, makasih. Ya. Apa? Tanya, ayo. Gak kedengeran saya. Masih agak miss soal ABM tadi, Pak. Apa? Gak kedengeran. Masih agak miss soal ABM tadi, Pak, yang manajemen. Gak kedengeran. Lemah banget, suaranya kecil banget. ABM. Jadi gini loh, ABM itu adalah karena kita bekerja tidak hanya sendirian, makanya ABC itu harus didukung sama ABM, Activity Based Management. Ya, gitu. Jadi kalau di suatu perusahaan sudah menerapkan ABC, nanti jangan hanya akuntansinya saja, semuanya juga harus berdasarkan aktivitas, gitu ya. Manajemennya juga, ya. Jadi nanti supaya sinkron, ya. Tidak seperti tadi, manajemennya taunya
harganya 50 dan 550, sedang akuntansinya tahunnya harganya 43 dan 3.610 gitu. Dua-duanya harus sinkron antara manajemen dan akuntansi. Nah, gitu ya. Jadi EBM tuh hanya gini loh. EBM tuh karena tidak ada hitungannya, makanya manajemen harus punya sense, punya pemahaman mengenai EBC itu. Ya. EBC harus dipahami oleh manajemen. Kalau dia nggak paham, maka nanti akan kacau, tidak akan sinkron, ya, tidak akan sinkron. Gitu, ya. Supaya sinkron, makanya dia harus juga menerapkan EBM. Itu baru bagus dua-duanya. Ya, dua-duanya harus bagus. Jadi jangan hanya akuntansinya saja, tetapi manajemennya juga harus berdasarkan aktivitas. Nah, ini sudah mulai diterapkan di instansi pemerintah EBM ini. Ya. Ya. Jadi anggaran itu tidak didasarkan pada harus naik sekian kali dari tahun lalu, tidak, harus berdasarkan aktivitasnya gimana. Nah, gitu, ya. Oke. Jelas, Joen? Jelas? Ya. Nah, selain informasi itu juga harus menerapkan sense of ABC kepada EBM. Ya, gitu. Jadi nggak harus tahu produknya sekian. Kenapa produknya bisa sekian, itu gimana caranya? Nah, itu harus tahu. Manajemen harus tahu. Gitu. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Jadi nanti saya kirimkan slide yang baru karena tadi kurang, ya. Plus soal departementalisasi aja dulu, ya. Karena kemarin departementalisasi belum saya kasih soal, ya. Oke. Makasih, selamat siang, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Gas. Nggak ada orangnya. Ntar nggak dikumpulkan? Oke. Siap. Jadi, astagfirullah.